Selamat malam semuanya. Halo. Saya sini saja ya. Tidak ada orang yang tanpa masalah. Setiap orang mempunyai masalahnya masing-masing. Jadi jangan pernah kita berpikir seakan-akan yang punya masalah itu hanya diri kita. Dan kita juga nggak usah mengeluh kalau kita punya masalah, karena sebenarnya sabda Tuhan itu menuntun kita bagaimana masalah itu kita jadikan sebagai bahan untuk sesuatu yang baik. Injil tadi menampilkan seorang yang punya masalah karena penglihatannya terganggu. Dan penglihatan yang terganggu ini, masalah ini kemudian diolah, disikapi sehingga menghasilkan yang baik. Yang baik adalah kemudian datang kepada Yesus untuk mohon disembuhkan. Jadi Yesus itu tabib yang karenanya punya daya menyembuhkan. Dan tidak sia-sia mohon kesembuhan kepada Yesus, karena kemudian Yesus mengobati, menyembuhkan, sehingga orang yang punya masalah dengan penglihatan tadi lalu pelan-pelan disembuhkan sehingga bisa melihat. Oh, di depan saya pakai baju warna merah. Oh, di sebelah kanan saya Ibu Presiden kita. Kalau saya jalan kaki, saya bertemu dengan orang-orang, saya sering mendengarkan curhatannya mengenai masalah yang dihadapi. Bisa soal ekonominya, bisa soal mendidik anaknya, dan lain sebagainya. Bagi saya nggak apa-apa, itu bukan aib, karena tadi setiap orang punya masalah, nggak ada yang tanpa masalah. Frater itu juga punya masalah, dan masalahnya cukup berat. Bagaimana menaikkan berat badan, itu kan masalah. Kita bersyukur karena pada tahun jubileum ini Bapak Suci mengembalakan kita. Dan kalau kita renungkan, kegembalaannya bagus sekali. Mengapa? Karena kita diajak untuk meningkatkan perhatian kita terhadap sosok penting yang kita ikuti, yang kita imani, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus. Waktu saya jalan-jalan hari Sabtu kemarin dengan anak-anak, saya terkesan karena anak-anak meskipun anak-anak SD, saya tanya kepada mereka, kita bersyukur karena pintu paroki kita itu dijadikan sebagai apa? Dan mereka bisa menjawab, sebagai apa? Sebagai pintu suci, sebagai porta santa. Nah, itu sebenarnya untuk mengingatkan kita. Ingat, Yesus di dalam Injil Yohanes berkata, akulah pintu. Dan pintu Yesus itu melindungi kita dari yang jahat dan menuntun pada yang baik. Kita percaya kalau Yesus bisa membantu memberi kesembuhan bukan hanya di kitab suci, tapi juga di luar kitab suci, juga dalam kehidupan kita. Saya itu sudah banyak mendengar, dan saya yakin akan lebih banyak lagi orang yang memang sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang baik yang mengalir dari Yesus. Nah, kita mohon rahmat Tuhan supaya mata kita dibuat lebih jernih, supaya kaitannya dengan masalah-masalah yang dihadapi, supaya dengan mata yang jernih kita bisa datang kepada Yesus, berkonsultasi, mengharapkan apa yang ditunjukkan oleh Yesus berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh masing-masing. Masalahnya berbeda, dan kita percaya meskipun berbeda-beda, tapi karena Tuhan Yesus kan bukan spesialis,
Kalau dokter yang spesialis gigi hanya bisa mengobati sakit gigi, ya kan? Nah, Yesus mengobati macam-macam. Dokter umum. Nah, kita percaya masalah kita yang berbeda-beda sungguh bagus. Yuk kita mohon supaya mata kita dibuat lebih jernih, agar kita bisa melihat jalan betul ketika ada masalah. Yang kita lakukan bukan mengeluh, tetapi datang lari kepada Tuhan Yesus supaya membantu kita. Tuhan memberkati.